Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini saya akan bagikan cara membuat tas rajut seperti ini. Dan di sini menggunakan motif atau tusuk set cluster. Jadi hanya menggunakan tusuk DC kemudian kita cluster, dan caranya mudah sekali. Nah, untuk benangnya di sini saya menggunakan benang jenis poli atau benang polyester, dan ini ukurannya D27. Kemudian untuk alatnya saya pakai yang ukuran 4 garis miring 0 atau sama dengan 2,5 mili. Nah, sekarang kita akan mulai bikin alasnya dulu. Dan untuk alasnya atau motifnya di sini kita menggunakan kelipatan 7. Sekarang untuk bikin alasnya, kita awali dengan simpul. Kemudian di sini saya akan awali dengan 10 rantai. Jadi untuk awalannya tidak harus dengan kelipatan 7 ya. Kita bisa bikin berapa saja. Dan di sini saya awali dengan 10 rantai. Nah, 10 rantai ini dihitung sebagai baris yang pertama. Sekarang untuk baris yang kedua, kita naik 1 rantai, lalu bikin single crochet atau SC mulai dari rantai yang ke-10. Nah, di sini kita bikin 10 SC. Kemudian 10 SC ini kita bikin secara bolak-balik sampai nanti berhenti di baris yang ke-46. Nah, ini baris yang kedua, kita mulai bikin 10 SC atau single crochet. Untuk baris ketiga dan seterusnya sama, kita awali dengan 1 rantai atau kita naik 1 rantai, balik posisi rajutan, lalu bikin lagi 10 SC mulai dari lubang yang pertama. Nah, 10 SC ini kita kerjakan secara bolak-balik sampai nanti berhenti di baris yang ke-46. Nah, untuk alasnya di sini kita berhenti di baris yang ke-46. Selanjutnya kita bikin SC keliling 1 kali putaran, dan nanti jumlahnya ada 112 SC. Jadi di bagian panjangnya ini ada 46, lalu 10, 46, lalu 10 lagi. Jadi kalau dijumlah semuanya ada 112 SC, dan ini merupakan kelipatan 7. Nah, untuk bagian ujungnya nanti ada 2 SC. Jadi di setiap ujungnya nanti ada 2 SC. Saya mulai dari lubang yang paling ujung atau lubang yang terakhir. Nah, kalau sudah, kita bikin SC keliling 1 kali putaran. Kita tutup dengan slip stitch di SC yang pertama. Kita tutup dengan slip stitch. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin SC keliling 1 kali putaran lagi, tapi kita menggunakan tusuk back loop. Jadi kita bikin SC back loop 1 kali putaran. Kita awali dengan rantai, mulai dari stitch yang pertama atau SC yang pertama.
Nah, kita bikin back loop ya. Nah, kalau sudah, untuk SC back loopnya 1 kali putaran, kita tutup di SC yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, jadi sekarang untuk alasnya ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke badan motif atau bagian motif badan tasnya. Kita awali untuk baris yang pertama ini, kita awali dulu dengan 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 DC di lubang yang pertama. Lalu kita lompat 1 lubang. Kita lompati 1 lubang. Lubang berikutnya kita bikin DC, kita bikin 3 kali DC. Satu, dua, lubang berikutnya 3. Setelah 3 DC kita akan bikin tusuk cluster atau 3 DC kita cluster. Kita kaitkan di 3 DC yang kita bikin ini. Nah, kita masuk ke bagian badan 3 DC ini. Kita bikin DC 3 kali, tapi jangan ditutup. 1, nah, usahakan ini panjangnya sama ya, kita tarik ulur dulu. Kita keluarkan 2 kaitan. Nah, ini ada 3 kaitan. Kemudian 1 lagi. Nah, kita keluarkan yang 2 kaitan ini ya di depan. Nah, seperti ini. Baru setelah ini kita cluster atau kita tutup jadi 1. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ulang mulai bikin bagian V-stitch. Kita bikin DC, tapi kita lompat 2 lubang dulu. Ini sudah terisi. Kita maju di depannya 1, 2. Lubang berikutnya kita bikin 1 DC. Kemudian 1 rantai, lalu 1 DC di lubang yang sama. Nah, jadi seperti ini ya, jadi seperti V-stitch. Selanjutnya kita akan ulang mulai dari side cluster ini, motif side cluster, kemudian V-stitch. Nah, 2 langkah ini kita ulang terus sampai nanti 1 putaran. Nah, sekarang setelah bagian V-stitch, kita lompat hanya 1 lubang, kita lompati 1 lubang saja, maju ke lubang berikutnya, kita bikin DC 1 kali, lubang berikutnya bikin DC lagi 2, lubang berikutnya 1 DC lagi. Nah, jadi ini ada 3 DC. Selanjutnya bikin 3 DC cluster masuk ke 3 DC yang sudah kita buat ini. Tarik agak panjang. Nah, ini DC-nya jangan ditutup ya, karena akan kita cluster. Jadi keluarkan hanya 2 kaitan. Bikin 1 lagi. Dua, 1 lagi.
Usahakan kita tarik ulurnya untuk DC-nya sama panjang. Nah, kita keluarkan yang 2 kaitan ya. Nah, jadi ini ada 4 kaitan. Kemudian 3 DC ini yang belum kita tutup jadi 1 atau kita cluster. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk clusternya ini miring. Kemudian setelah ini kita bikin V-stitch. Kita lompat 2 lubang, 1, 2, lubang berikutnya kita bikin 1 DC, 1 rantai, 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, jadi nanti seperti ini bagian side cluster dan V-stitch. Ini kita ulang terus motifnya sampai nanti di akhir baris. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu sampai 1 baris ya, atau 1 putaran. Dari V-stitch kita lompat 1 lubang, lubang berikutnya bikin side cluster. Jadi kita bikin 3 DC dulu. Kemudian 3 DC cluster. Nah, ini saya tandai di bagian ujungnya supaya nanti saat menyambung teman-teman tidak bingung. Nah, sekarang saya sudah sampai di akhir putaran dan di sini diakhiri dengan side cluster yang terakhir ya. Sekarang kita akan tutup barisnya. Nah, kita tutup di bagian rantai. Di awal ini ada 4 rantai. Kita tutup di rantai yang ketiga dengan tusuk slip stitch. Nah, kita sisakan 1 rantai di atas. Kita ambil rantai yang ketiga, kita bikin slip stitch. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua untuk bagian motifnya ini. Kita awali dengan 4 rantai. Kemudian 1 DC masuk ke dalam bagian V-stitch. Nah, jadi seperti ini ya, kita bikin V-stitch di awal ini, jadi sama seperti baris sebelumnya. Ini saya tandai supaya teman-teman tidak bingung ya melihatnya. Selanjutnya kita bikin 4 DC mulai dari lubang setelah DC yang di bagian V-stitch. Nah, di bagian motif side cluster ini kita bikin 4 DC mulai dari ujung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di bagian side cluster ini yang di bawahnya ini kita bikin 4 DC. Selanjutnya kita akan bikin V-stitch sama seperti baris bawahnya. Kita masuk ke dalam kolongan. Kita bikin 1 DC. Lalu 1 rantai, lalu 1 DC lagi masuk ke lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal ulang langkahnya, jadi kita akan mengulang langkah dari 4 DC ini, kemudian bagian V-stitch.
Nah, setelah ini kita bikin 4 DC ya di bagian side cluster ini. Nah, sekarang saya ulangi. Kita bikin 4 DC di bagian side cluster. Nah, ada 4 DC di bagian side cluster ini. Lalu bikin tusuk V-stitch atau bikin 1 DC, kemudian 1 rantai, lalu 1 DC lagi. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Untuk baris yang keduanya ada 4 DC, lalu V-stitch atau dari DC 1 rantai, lalu 1 DC lagi. Lalu ini bikin 4 DC lagi di bagian side cluster, lalu bikin tusuk V-stitch. Nah, sekarang langkah ini kita lanjutkan sampai nanti di akhir baris. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di akhir putaran yang kedua. Kita akan tutup barisnya atau kita tutup putarannya sama seperti baris yang pertama ya, kita tutup di rantai yang ketiga. Nah, ini di awal ada 4 rantai. Kita bikin slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi ini akan membentuk, di awal ini akan membentuk V-stitch. Jadi untuk DC-nya diwakili dengan 3 rantai ini. Nah, untuk baris yang ketiga atau baris selanjutnya, kita akan ulangi mulai dari seperti langkah yang pertama ya, seperti baris yang pertama. Dan kedua ini kita ulangi terus caranya. Nah, untuk baris yang ketiga ini nanti kita bikin sama seperti baris yang pertama. Jadi kita akan bikin lagi untuk side clusternya. Dari mulai di awal ini kita bikin V-stitch ya. Kita bikin dulu 4 rantai untuk mewakili DC yang pertama. Kemudian 1 DC masuk di lubang V-stitch yang pertama ini. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin tusuk side cluster. Jadi kita bikin mulai dari DC yang pertama ini. Jadi ini di DC yang pertama kita bikin dulu 3 DC. Nah, jadi ada sisa 1 DC ya untuk 4 DC-nya itu. Nah, sekarang setelah 3 DC kita akan bikin side cluster. Kita bikin 3 DC, nanti kita cluster. Kita bikin DC agak panjang, tapi jangan ditutup. Nah, seperti ini ya. DC yang kedua. Nah, kita tarik ulur dulu supaya nanti panjangnya sama. Kemudian kita keluarkan yang 2 kaitan di awal ini. Nah, ini ada 3. Kemudian kita bikin 1 lagi. Nah, jadi 3 DC ini belum ditutup dan di sini ada 4 kaitan. Lalu di 3 DC ini kita cluster atau kita gabung jadi 1. Nah, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita bikin V-stitch. Nah, masuk di V-stitch yang di baris bawahnya. 1 DC. Kemudian 1 rantai. Lalu 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, jadi caranya seperti ini. Dan ini langkahnya ini kita ulang terus.
sampai nanti beberapa baris. Nah, sekarang ini saya sudah bikin 4 baris. Untuk warna coklatnya ini saya bikin 4 baris, jadi dimulai dari set cluster, kemudian ini yang 4 DC ya, barisan 4 DC, V-stitch. Kemudian baris yang ketiga ini sama seperti baris yang pertama, kita bikin motif set cluster. Lalu baris yang keempat nih sama seperti baris yang kedua, kita bikin 4 DC lalu V-stitch. Nah, sekarang ini di akhir baris ya, baris yang keempat ini benang coklatnya akan saya tutup. Karena ini diakhiri dengan 4 DC, untuk DC yang terakhir ini akan saya tutup dengan benang warna hijau. Nah, untuk DC yang terakhir saya tutup dengan benang warna hijau, baru saya sambung di rantai yang ketiga dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Sekarang untuk warna hijaunya ini akan saya mulai dari bagian yang set cluster ini. Caranya sama ya, di 4 rantai, lalu 1 DC. Nah, ini untuk membuat V-stitch yang pertama. Selanjutnya saya akan bikin tusuk set cluster. Ini ada 4 DC, mulai dari DC yang pertama. Kemudian tusuk set cluster. Seperti ini. Selanjutnya sama bikin V-stitch. Nah, nanti caranya sama, kita ulang terus untuk bagian warna hijaunya. Kita ulangi saja langkahnya, jadi hanya 2 langkah ini ya. Jadi hanya 2 langkah ini kita ulang terus sampai nanti beberapa baris. Nah, sekarang untuk motifnya ini sudah saya bikin agak tinggi dan sudah saya variasi dengan warna hijau. Dan untuk motifnya ini, bagian yang warna coklat ini saya kasih 4 baris. Kemudian yang warna hijaunya saya kasih 8 baris. Jadi totalnya dari bawah ke atas ini ada 12 baris. Nah, sekarang kita akan bikin bagian atasnya. Kita kasih SC keliling saja sebanyak 3 kali putaran. Kemudian di baris yang pertama atau putaran pertama ini saya akan pasang ring, dan ini untuk diameternya 1,5 cm. Nah, sekarang sebelum kita pasang ringnya, kita akan tandai dulu untuk batas kiri dan kanan.
Nah, sekarang ini tasnya sudah selesai, jadinya seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang bagian inner atau bagian zippernya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Dan ini memang ukurannya kecil, jadi teman-teman bisa pakai untuk acara-acara spesial atau untuk ke pesta juga bisa. Kita tambahkan tali rantai seperti ini. Kemudian kita kasih pemanis. Di sini saya bikin daun-daun seperti ini untuk hiasan. Dan untuk cara bikin daun-daunnya seperti ini. Nah, sekarang untuk teman-teman yang ingin bikin gantungan daun-daun seperti ini caranya mudah sekali. Nah, sekarang untuk alatnya di sini saya menggunakan yang 3 garis miring 0 atau lebih kecil supaya nanti rajutannya lebih rapat. Kita awali dengan simpul. Lalu bikin 10 rantai. 10 rantai. Kemudian kita bikin SC di rantai yang ke-9. Lalu HDC 2 kali atau setengah double crochet. Lalu DC 2 kali. 1 2, lalu HDC lagi 2 kali. 1 2, lalu SC di rantai berikutnya, SC 1 kali. Kemudian di rantai yang paling ujung kita bikin slip stitch 1 kali, lalu 2 rantai, lalu slip stitch lagi di lubang yang sama atau di rantai yang paling ujung. Nah, sekarang kita mengerjakan memutar. Selanjutnya kita bikin SC di rantai berikutnya, lalu HDC 2 kali. Nah, ini untuk benangnya kita selipkan di belakang ya. Setelah SC, kemudian HDC 2 kali. 1 2, lalu DC 2 kali atau double crochet. 1 2, kemudian HDC 2 kali atau setengah double crochet. 1 2. Nah, sekarang di rantai yang paling ujung atau lubang paling ujung kita bikin 1 SC. Nah, setelah ini kita tutup di SC yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita langsung bikin rantai. Nah, untuk rantainya bebas jumlahnya, kita bisa bikin panjang atau pendek. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk sisa benangnya teman-teman bisa gunting, lalu ujung benangnya kita rapikan menggunakan korek api kalau teman-teman menggunakan benang poli atau nilon. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa bikin panjang pendek seperti ini. Lalu ini saya pakai hook, kemudian kita ikat ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk pemanis supaya tasnya jadi lebih cantik.
Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang akan datang.